Salam, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baik saudara-saudara yang ada di Hong Kong, di Makau, bahkan di Indonesia dan dimanapun saat ini berada. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau memasuki ibadah hari ini. Mari siapkan hati kita tunduk kepala sebentar untuk minta pimpinan Tuhan dalam ibadah kali ini. Mari kita mulai. Amin. Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan, karena Dia hadir dalam hidup kita. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah kita hari ini. Oleh karena itu mari kita satukan hati kita. Kita akan masuk dalam ibadah kita dengan doa. Ibadah pada saat ini, ibadah ini kami buka kiranya jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Amin. Kita akan membaca nas pembimbing dari Injil Yohanes 13 ayat yang ke-34. Injil Yohanes 13 ayat yang ke-34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, urapannya sangat ajaib, memulihkan umatnya, karena Roh Kudus ada tercurah bagi gerejanya. Mari kita puji Dia, kita bersorak-sorai bagi Dia. Katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus
Dialah Yesus yang memuaskan jiwa kita yang dahaga dan girangkan kita dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lanjutkan pujian kita. Katakan, Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Yang puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang, orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorak hai semua orang, orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Hai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lanjutkan pujian kita dengan membuka Mazmur kita. Mazmur 95 ayat 1 sampai dengan 5. Ya, Mazmur 95 ayat 1 sampai dengan 5. Mari kita baca bersama-sama. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita datang di hadapan Tuhan. Kita menyembah Dia. Kita mau mempersembahkan tubuh kita, hidup kita sebagai persembahan yang hidup di hadapannya. Mari kita angkat pujian, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati.
Jemaat, mari kita satukan hati kita sebelum kita dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama supaya Roh Kudus menuntun kita untuk memampukan kita mengerti firman Tuhan dan menerapkannya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk saat ini, kesempatan yang indah kami berada di sekitar firman-Mu. Berkati kami, beri kami telinga seorang murid yang siap mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dalam hidup kami. Berkati kami, mampukan kami semua untuk memahami akan firman Tuhan, dan juga mampukan hamba untuk menyampaikan bagian Alkitab ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membaca Alkitab sebagai dasar dari firman Tuhan hari ini. Kita baca dari Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29. Injil Matius pasal 11 ayat 28 dan ayat yang ke-29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Demikian firman Tuhan untuk kita. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan dalam hidup kita masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari teks firman Tuhan ini kita akan belajar tentang tema berkarakter Kristus. Berkarakter Kristus artinya bahwa kita sebagai orang percaya perlu memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita. Karakter Kristus harus menjadi karakter dalam kehidupan kita. Ya, tentu di saat kita memikirkan pengertian ini atau tema dan pengertian ini, kita tentu akan berpikir dan mungkin berkata dalam hati, ya, bahwa untuk memiliki karakter Kristus bukanlah sesuatu yang mudah, ya. Tidak mungkin. Mengapa? Karena Kristus adalah Allah yang kudus dan mulia. Dia tidak ada dosa. Sedangkan kita manusia, lemah dan berdosa. Apakah mungkin kita dapat memiliki karakter sebagaimana karakter Kristus? Memang sebagaimana dikatakan tadi, itu sesuatu yang tidak mudah. Tetapi untuk menjawab pertanyaan ini, yaitu apakah mungkin kita yang lemah dan berdosa ini bisa memiliki karakter Kristus dalam hidup kita? Nah, untuk menjawab akan pertanyaan ini, kita akan dapat belajar atau mau mempelajari bagaimana hubungan kita, yaitu hubungan Kristus dengan kita sebagai orang percaya. Bagaimana hubungan Kristus dengan kita sebagai orang percaya. Nah, untuk itu kita akan melihat ada dua pokok besar, yaitu dasar kita memiliki karakter Kristus, dan yang kedua, Tuhan akan mampukan kita untuk memiliki karakter Kristus. Yang pertama ialah dasar untuk kita dapat memiliki karakter Kristus. Di sini kita akan lihat ada 3 hal. Yang pertama yaitu Kristus adalah Allah yang menjadi manusia dan sama dengan kita, hanya dia tidak berbuat dosa. Ya. Dasar pertama ialah Kristus yang adalah Allah itu sendiri telah menjadi manusia sama dengan kita, hanya ia tidak berbuat dosa. Kalau kita lihat di dalam Filipi 2 ayat 5 hingga ayat yang ke-8, Filipi 2 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-8, ya. Di situ dikatakan, Filipi 2 ayat yang ke-5,
hingga ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, saya akan bacakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam penekanan firman Tuhan melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, di sini dikatakan bahwa ia telah merendahkan dirinya dan sama dengan kita. Nah, bagaimana Allah yang Maha Kudus itu dapat merendahkan diri dan sama dengan kita? Itulah melalui proses kelahiran. Ya, melalui proses kelahiran. Kalau kita melihat di dalam Lukas 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 tentang proses kelahiran, supaya dia dapat menjadi sama dengan kita, sama dengan manusia, ialah melalui proses kelahiran, supaya dia dapat menjadi sama dengan manusia. Dan kita melihat setelah dia menjadi sama dengan manusia, maka dalam teks pembacaan firman Tuhan tadi kita melihat di situ dia memanggil kita, marilah kepadaku. Ya, ia memanggil kita. Kita yang berdosa dipanggil kepadanya. Dan dikatakan ia akan memberikan kelegaan kepada kita. Kemudian hal yang penting untuk dia membawa kita, memanggil kita kepadanya, itulah dikatakan, dan belajarlah kepadaku. Ya, belajarlah kepadaku. Jadi ini menjadi dasar. Kita dapat memiliki karakter Kristus karena Allah itu telah menjadi manusia. Kemudian dia memanggil kita datang kepadanya, lalu dia minta supaya kita belajar kepadanya. Iya. Dia minta supaya kita belajar kepadanya. Itu hal yang pertama. Yang kedua ialah bahwa Yesus adalah kepala dan kita, gereja, adalah tubuh Kristus. Iya. Kalau kita baca di dalam Efesus 4 ayat 15 dan Efesus 5 ayat yang ke-23, di situ berbicara tentang Kristus adalah kepala. Iya. Jadi di sini kita melihat bagaimana Yesus katakan dia adalah kepala dan kita adalah tubuh. Ini berbicara tentang satu relasi antara Allah dan manusia. Yesus yang adalah kepala dengan kita adalah tubuh. Satu relasi. Dan apa yang diminta atau diperintahkan oleh kepala, itu pasti tubuh akan dimampukan untuk melakukannya. Nah, inilah pengertian yang kedua tentang dasar untuk kita dapat memiliki karakter Kristus. Karena apa? Kristus sebagai kepala dan kita sebagai anggota. Dan dia akan memampukan kita. Karena kepala itu mempunyai relasi yang sangat erat dengan tubuh. Sebagaimana dalam anggota tubuh kita ini, kepala dan tubuh. Kalau terlepas, ya pasti tubuh akan mati. Tapi di saat kepala tetap bersambung dengan tubuh, maka tubuh akan tetap hidup. Dan apa yang diinginkan, dimaui, ataupun diperintahkan oleh kepala, pasti tubuh akan dimampukan untuk melakukan. Contohnya tangan untuk bekerja, kaki untuk berjalan, dan semua kegiatan lain yang dilakukan oleh tubuh kita ini, itu karena diperintahkan oleh kepala. Sehingga berbicara tentang karakter Kristus, itu berarti bahwa dia juga akan memampukan kita, orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah datang kepadanya, akan mampu melakukan itu. Dasar yang ketiga ialah kita akan lihat tentang Yesus yang menyebutkan dirinya adalah pokok anggur dan kitalah ranting-rantingnya. Yesus menyebutkan dirinya adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Nah, di sini juga kita melihat hal yang sama tentang relasi antara pokok dan ranting.
ranting akan semakin bertumbuh lebih banyak, bertumbuh semakin akan mengeluarkan bunga dan buah. Hal itu akan terjadi sesuai dengan apa yang ada pada pokok itu. Pokok akan memberikan support, memberikan dukungan dengan mengalirkan cair ataupun sari-sari makanan akan sampai ke ranting dan daun, dan sehingga akan menghasilkan bunga dan buah. Jadi kita akan melihat bahwa kita dapat bisa memiliki karakter Kristus karena akan disupport secara rohani oleh Tuhan sendiri, sebagaimana relasi antara pokok dan ranting. Ranting akan tetap hidup dan akan tetap berkembang karena sepenuhnya ditopang, disupport oleh pokok ini. Nah, inilah dasar yang kita lihat. Apakah mungkin kita bisa memiliki karakter Kristus atau berkarakter Kristus? Karena inilah dasar firman Tuhan yang kita lihat. Sekarang kita akan lihat poin yang kedua tentang Tuhan akan mampukan kita untuk memiliki karakter Kristus. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam bagian ini, memang karakter Kristus yang ada pada kita akan menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah orang percaya. Karena kita memiliki karakter Kristus dalam hidup kita. Dan apa yang kita miliki itu menggambarkan tentang Kristus yang ada dalam diri kita. Dan inilah seharusnya kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara, di dalam dunia yang kita hadapi saat ini, dibutuhkan orang-orang percaya yang memiliki karakter Kristus dalam hidupnya, yang akhirnya orang akan melihat Kristus di dalam kehidupannya. Sehingga kita akan melihat dari sekian banyak karakter, saya hanya angkat ada 3 karakter yang kita akan belajar hari ini. Yang pertama, Tuhan akan mampukan kita untuk memiliki karakter, itulah karakter kasih, ya, karakter kasih. Memang Alkitab cukup banyak berbicara tentang kasih. Kasih di sini ialah supaya kita dapat saling mengasihi satu dengan yang lain. Khususnya kalau kita mulai dengan di dalam gereja sebagai anggota tubuh Kristus, saling mengasihi satu dengan yang lain. Yang digambarkan juga sebagai anggota tubuh kita akan saling menghargai, menghargai dan saling mengasihi tiap-tiap bagian anggota kita, ya. Sehingga ada bagian anggota tubuh yang sakit, maka pasti dengan sendirinya spontan dari anggota tubuh yang lain akan memberikan respon dan akan memberikan pertolongan atau bantuan kepada bagian anggota yang sakit itu. Nah, kita melihat di dalam Alkitab, ya, khususnya di dalam Yohanes 13. Kalau kita memperhatikan di sana, Yesus mengajar tentang hal mengasihi, ya. Dalam Injil Yohanes 13 ayat yang ke-34, ya, Yohanes 13 ayat yang ke-34 dan 35. 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Rasul Yohanes sebagai rasul yang paling dekat dengan Yesus mengetahui tentang kasih yang Yesus ajarkan. Dan Yesus katakan, kamu harus saling mengasihi supaya dunia tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Hal yang sama juga disampaikan di dalam surat-surat yang lain, ya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-11 juga berbicara tentang hal saling mengasihi. Nah, karakter kasih ini untuk membawa kita memahami akan hukum Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Jadi karakter kasih ini membawa kita untuk memahami akan hukum Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita mengetahui hukum yang kedua di dalam 10 hukum, ya, diringkas 10 hukum diringkas menjadi 2, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dan kasih kepada sesama itu dia memakai ukuran. Yesus katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini penting sekali untuk kita belajar memahami. Memang untuk mengasihi sesama, apa ukurannya? Apa ukuran untuk kita bisa mengasihi sesama? Dan dalam 10 hukum sudah dikatakan itulah mengasihi seperti mengasihi dirimu sendiri. Mengasihi sesama, kasihilah sesama seperti dirimu sendiri. Ya. Ini menarik, ya. Memang tidak mudah untuk kita dapat mengasihi orang lain. Tetapi Yesus memberikan kriteria ini, yaitu mengasihi seperti diri sendiri. Ya. Sehingga kalau kita memperhatikan, itulah yang Yesus gambarkan lagi secara nyata di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 25 hingga yang ke-37. Di situ berbicara tentang orang Samaria yang murah hati. Dalam kisah tentang orang Samaria yang murah hati, bagaimana Yesus mau menggambarkan tentang hal mengasihi orang lain sama seperti diri sendiri. Ya. Dan itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang karakter orang Samaria itu, yang dalam kisah itu dikatakan. Mengapa kisah orang Samaria ini digambarkan sebagai contoh yang paling nyata tentang bagaimana mengasihi orang lain sama seperti mengasihi diri sendiri? Karena kita melihat dari imam, dari Lewi yang dikatakan dalam kisah itu mereka hanya melewati dari seberang jalan. Tetapi orang Samaria ini dikatakan pada waktu dia melihat orang yang dirampok oleh penyamun itu, ya, dikatakan dia mulai dengan belas kasihan, ya. Dia mulai dengan belas kasihan. Jadi semua itu dapat dilakukan dimulai dengan hati yang penuh belas kasihan. Dan inilah satu keadaan yang paling sulit orang lakukan. Hati yang penuh belas kasihan, ya. Di tengah dunia yang penuh dengan keegoisan saat ini, kita perlu sebagai orang percaya tampil dengan sikap hati yang baru. Itulah hati yang penuh belas kasihan. Dan karena hati yang penuh dengan belas kasihan, apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini? Dikatakan ia membalut lukanya. Ya. Tentu di sini kalau ia membalut luka, tentu dengan kain. Tapi sekarang kain dari mana? Kemungkinan dia mengambil kain dari bagian baju yang dia pakai. Kemungkinan, ya. Jadi bagian baju yang dia pakai, mungkin dia motong seperti itu dan dia membalut luka. Kemudian dia katakan lagi bahwa ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Minyak dan anggur adalah persediaan persiapan miliknya. Apakah itu dia pakai untuk bisnis, dia pakai untuk berdagang, atau dia pakai untuk kebutuhannya sendiri, atau dia belanja untuk kebutuhannya sendiri. Justru dia pakai minyak dan anggur itu untuk menyirami bagian luka yang menjadikan obat pada waktu itu. Bahkan juga dikatakan ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Ia yang tadinya duduk di atas keledai, sekarang ia turun. Lalu orang yang dirampok ini, dia menaikkan ke atas keledai tunggangannya, dan ia jalan kaki menarik keledai itu.
Ya. Kemudian dikatakan lagi, lalu ia membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Tidak hanya berakhir di situ. Dikatakan ia menyerahkan 2 dinar. Ya. 2 dinar adalah jumlah yang cukup besar kepada pemilik penginapan itu. Bahkan juga tidak hanya sekedar dia bayar terus dia pergi, tapi dia masih janji lagi kepada pemilik penginapan itu, rawatlah. Dan kalau seandainya kamu membelanjakan lebih, aku akan datang kembali dan akan menggantinya atau akan membayarnya. Semua yang diceritakan di sini menunjukkan tentang kasih kepada orang lain seperti kepada dirinya sendiri. Ya. Dan inilah yang Yesus lakukan untuk kita. Orang Samaria adalah gambaran tentang Tuhan Yesus. Ya. Dia memberikan contoh ini kepada kita. Ya. Saudara, untuk memikirkan sekarang bagaimana mengasihi seseorang sama seperti diri sendiri bukanlah sesuatu yang mudah. Tapi kembali kepada dasar tadi. Kita belajar dari Kristus. Dia yang sudah datang ke dalam dunia dapat melakukan semuanya dengan mengorbankan dirinya di kayu salib. Maka dia akan mampukan kita untuk dapat melakukan kasih itu seperti diri sendiri. Karakter yang kedua yang kita akan lihat ialah karakter kerendahan hati dan sedia melayani. Karakter kerendahan hati dan karakter sedia melayani. Saudara, kita melihat kembali kepada nats yang kita baca tadi dalam Filipi, ya. Dikatakan bahwa ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Itu sikap kerendahan, dan juga sikap kerendahan inilah yang terjadi melalui Allah menjadi manusia. Allah yang maha tinggi menjadi manusia, sama dengan kita. Itu berbicara tentang kerendahan hati. Bahkan kerendahan hati yang Yesus nampakkan langsung, itulah kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes 13 ayat 12 hingga ayat yang ke-15. Pada saat Yesus turun menjadi hamba dan membasuh kaki murid-muridnya, ya. Dalam Yohanes 13 ayat 12 hingga ayat yang ke-15. Di situ dikatakan, ya, kita akan baca di situ Yohanes 13 ayat 12 hingga ayat yang ke-15. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Saudara, di sini Yesus memberikan satu penekanan, ya. Di saat setelah dia membasuh kaki para muridnya, walaupun saat itu Petrus berusaha memprotes supaya dia jangan kakinya dibasuh oleh Yesus. Tapi Yesus katakan, kalau kakimu tidak dibasuh, maka engkau tidak mendapat bagian, ya, dalam aku. Dan dikatakan akhirnya Petrus juga akhirnya memberi kakinya untuk dibasuh. Tapi hal yang penting ialah bahwa dia memberikan satu pengajaran kepada mereka dan dia bertanya, "Mengertikah kamu?" Ya.
apa yang aku perbuat kepadamu, ya, dikatakan kamu menyebut aku dan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Dan karena aku adalah guru dan Tuhan, telah membasuh kakimu, telah memberikan satu teladan bagi kamu, dan kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Di sini kita melihat bahwa Yesus berbicara tentang keteladanan, ya, keteladanan dalam kerendahan hati, keteladanan dalam melayani, dan dikatakan supaya para murid melakukan seperti yang dia lakukan. Itulah contoh yang Yesus berikan. Dan tentu kembali kepada pertanyaan, apakah kita manusia berdosa ini yang lemah ini bisa lakukan? Dan sebagaimana Yesus katakan, kamu harus melakukan sebagaimana yang aku perbuat kepadamu. Artinya apa? Yesus mengharuskan kita lakukan itu, berarti Yesus juga akan memampukan kita untuk melakukan. Ialah sikap merendahkan diri, saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Dan sikap merendahkan diri ialah juga dikaitkan dengan tentu mengasihi, mengampuni, saling menerima apa adanya. Di dalam gereja Tuhan, disinilah kita belajar sesama sebagai murid Tuhan. Kita belajar saling melayani, saling mengasihi, saling mengampuni, saling menerima satu dengan yang lain dalam keterbatasan, kelemahan masing-masing. Yang ketiga, karakter yang ketiga yang kita akan belajar, itulah karakter berkorban dengan hati yang rela. Karakter berkorban dengan hati yang rela. Selalu di sini sebenarnya ada dua pengertian, berkorban tapi juga dengan hati yang rela. Karena apa? Seringkali kita berhadapan orang yang mau berkorban, tapi hatinya nggak rela. Akhirnya korbannya nggak jadi, karena dia tidak memiliki hati yang rela. Ya. Tapi di sini kita akan belajar tentang berkorban dengan hati yang rela. Dan apa yang dikatakan di sini pun telah terjadi, telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi sebelumnya itu telah dinubuatkan di dalam perjanjian lama, dalam Yesaya 53 ayat yang ke-12b. Yesaya 53 ayat yang ke-12b dikatakan, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Nah, ini nubuatan tentang pada waktu Yesus tergantung di antara dua penyamun, ya. Ia tergantung di sana. Ia rela menyerahkan dirinya, mati di kayu salib. Itu satu kerelaan. Ia rela memberikan dirinya. Ia rela ditangkap. Ia rela dianiaya. Bahkan ia rela datang ke Yerusalem supaya ditangkap, diadili dan dianiaya. Ya. Sehingga kita memahami tentang situasi saat dia berada di kayu salib. Ia masih berdoa untuk para penjahat yang ada di samping dengan membawa seorang untuk dibawa kepada keselamatan. Tapi juga dalam doa ia masih berdoa untuk orang-orang yang menganiaya dia. Ya. Itulah sikap pengorbanan. Tidak mudah seorang yang menyakiti kita mendoakan dan memaafkan. Tidak mudah. Tapi saat kita memiliki hati yang rela, ya, karena Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk melakukan itu. Sehingga kalau kita melihat lagi dalam Roma 6 ayat yang ke-10, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, lalu satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ia rela mati di kayu salib. Dikatakan kematiannya satu kali
untuk selama-lamanya. Artinya apa? Lewat korban yang satu itu, sanggup mengampuni, menghapus hutang dosa semua orang yang percaya kepadanya dari abad ke abad sampai hari ini. Sehingga siapapun juga yang percaya saat ini, dia pasti mendapat bagian pengampunan itu. Karena pengampunan yang Yesus kerjakan satu kali itu sangat limpah sampai hari ini. Sehingga di saat dia memberikan dirinya, bahkan dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13 kembali ditekankan di situ, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar. Hanya Yesus yang bisa memberikan kasih yang lebih besar itu. Dia rela memberikan kasihnya, pengorbanannya, kerelaannya untuk memberikan dirinya. Ya, kalau kita memperhatikan, Yesus sudah memberikan dirinya untuk kita. Dia berkorban, rela berkorban dirinya untuk kita. Apa yang kita dapat berikan kepada Tuhan? Ya, apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan? Kita akan bisa berbuat sesuatu untuk juga memberi kepada Tuhan. Tetapi jangan lupa, tidak terlepas daripada pertama, kita harus memberi diri kita kepada Tuhan dulu. Seorang belum memberi dirinya kepada Tuhan, dia tidak akan bisa rela untuk memberikan korban sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Tetapi di saat kita sudah memberi diri kita kepada Tuhan, oleh karena Yesus sudah memberikan dirinya bagi kita, maka kita juga akan dimampukan untuk apa yang kita miliki. Kita akan tahu itu milik Tuhan. Ya, karena apa? Kita sudah memberi diri kita kepada Tuhan. Sehingga pengertian Tuhan akan berikan bahwa semua yang kita miliki, harta, kekayaan, apapun juga, itu adalah milik Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kita. Sehingga kita juga akan dengan rela untuk memberikan korban atau persembahan kepada Tuhan. Oleh karena itu kita belajar dari pemahaman ini untuk belajar memiliki karakter Kristus atau berkarakter Kristus. Kita sudah belajar ada dasar, karena Kristus telah menjadi manusia, memberikan teladan. Dia menjadi kepala, menjadi teladan untuk kita, dan dia akan mampukan kita untuk melakukan baik itu karakter kasih, karakter kerendahan hati dan melayani, dan juga karakter sedia berkorban dengan rela. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan saat ini. Karakter Kristus yang merupakan hal yang penting dalam hidup kami, supaya dunia dapat mengetahui kami adalah murid-murid Kristus, karena memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kami. Berkati semua kami yang mendengar firman Tuhan ini, supaya kami dimampukan oleh Tuhan, supaya memiliki karakter Kristus dalam hidup kami. Kalau selama ini kami belum memilikinya, ampuni kami, ampuni dosa kami, dan perbaharui kami, dan bawa kami untuk belajar memiliki karakter Kristus. Kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk dapat memiliki karakter yang mulia itu, yaitu karakter Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita semua telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar itu menjadikan pedoman dalam hidup kita untuk menjalani hari-hari yang akan kita lalui di dalam mengiring Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Baik itu persembahan persepuluhan, persembahan suku, dan persembahan lainnya yang telah saudara siapkan untuk kemuliaan nama Tuhan.
Mari kita iringi dengan pujian, Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dan biarlah sekaligus pujian ini menutup ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Bahwa Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Yesus Raja. Yesus Raja. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami kenal dan percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajar kami untuk memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kami. Berkati kami supaya kami dimampukan oleh Tuhan, sehingga akhirnya kami dapat diketahui bahwa kami adalah anak-anak Allah. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Secara khusus kami doakan untuk pekerjaan Tuhan dari pelayanan YP di Hong Kong oleh keluarga Karol Singarimbun. Kami doakan Tuhan berkati hamba-Mu sekeluarga dalam pelayanan mereka. Kami doakan untuk usaha mencapai jiwa-jiwa baru. Kami juga doakan supaya Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Provinsi Kalimantan Utara. Kami doakan supaya Tuhan memberkati wilayah ini, daerah ini, baik dari segi pemerintah, yaitu gubernur sampai kepada semua rakyat masyarakat yang ada di wilayah ini. Terlebih lagi kami berdoa untuk gereja Tuhan, orang percaya yang ada di sana. Kami doakan supaya Tuhan berkati. Untuk bangsa Indonesia, negara kami doakan Tuhan berkati dalam usaha menghadapi pandemi yang ada, juga masalah menghadapi kesulitan ekonomi, dan juga usaha pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Kami doakan supaya Tuhan memberkati. Kami juga doakan supaya keamanan negara kami boleh berlangsung dengan baik. Kalaupun ada tantangan, ada pihak-pihak yang ingin mengacaukan, kami juga berdoa Tuhan sendiri yang dapat mengatasinya dengan cara-Mu, sehingga akhirnya negara kami tetap aman, tentram, dan maju dalam anugerah Tuhan. Gereja Tuhan, orang percaya yang ada di Indonesia saat ini, kami berdoa supaya Tuhan memberkati mereka.
Dan kiranya usaha PI yang dilakukan supaya lebih banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk Hong Kong kami juga berdoa supaya Tuhan berkati situasi yang ada, baik untuk pandemi yang masih terdeteksi, tetapi juga untuk situasi keadaan politik. Kami juga doakan supaya Tuhan berkati, sehingga semua situasi yang terjadi menjadi cara Tuhan untuk membawa orang untuk mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pelayanan GMKH di Hong Kong dan di Macau, kami doakan Tuhan berkati. Secara khusus hari ini, dalam ulang tahun GMKH yang ke-13, kami doakan Tuhan juga berkati sehingga pelayanan gereja ini dapat tetap berjalan untuk mencapai lebih banyak orang untuk datang kepada Tuhan. Berkati pelayanan rutin tiap minggu, kami doakan supaya Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan dalam berkatan anugerah Tuhan. Kebutuhan pelayanan kami tiap-tiap bulan, kami doakan secara khusus lagi untuk bulan ini, supaya Tuhan sumber segala berkat yang dapat menolong dan mencukupinya. Kami doakan bagi semua jemaat supaya Tuhan memberkati, baik mereka yang datang beribadah ataupun mereka yang tidak dapat libur. Kami doakan Tuhan tolong mereka. Kami juga berdoa untuk Israel, umat pilihan Tuhan, supaya Engkau berkati bangsa ini, memberkati mereka dan penginjilan di antara suku bangsa ini, supaya kiranya lebih banyak orang Israel boleh mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk persembahan yang kami berikan kepada Tuhan hari ini. Tuhan memberkati semua persembahan ini sehingga dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita pulang dalam damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Jemaat Tuhan, akhirnya atas nama GMKIH kami mengucapkan selamat hari Minggu, dan kita akan bertemu pada minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan berkati. Shalom.